terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Makan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya pada saat ini? Kita berjumpa kembali di tahun yang baru 2022 dengan Renungan Samas. Sabtu 8 Januari saat ini kita akan merenungkan satu tema, selamatkan waktu hidupmu. Firman Tuhan terambil dari bacaan Alkitab setahun, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Namun saya akan mendasarkan perenungan di dalam ayat 15 dan 16 saja. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Keluarga damai, tema yang kita renungkan, selamatkan waktu hidupmu. Maka itu tadi saya mengawali dengan satu pujian, selamatkanlah waktumu. Karena detik-detik di dalam hidupmu itu masuk di dalam waktu-waktu yang jahat. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak, di dalam masa pandemi ini, di tengah segala kemajuan dan kecanggihan teknologi, kita memang di satu sisi terbantu, tertolong di dalam masa pandemi ini, di dalam segala sisi kehidupan kita. Tetapi di bagian lain, di sisi kehidupan kita yang lain, kondisi dengan kecanggihan teknologi yang begitu rupa majunya ini, kita ini seperti dinina-bebukkan. Kita ini tanpa sadar, justru kita ini semakin menjauh dari Tuhan. Sebagai bukti, ketika jemaat, kita semua tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah, untuk beraktivitas gerejani, maka dengan mudahnya kita sekarang ini dikondisikan untuk tidak lagi datang ke gereja. Hanya lewat online saja kita dimampukan untuk bisa seolah-olah kita ini datang kepada Tuhan. Tetapi tanpa sadar, di dalam kondisi
di rumah saja itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka itu ini yang diingatkan oleh firman Tuhan pada renungan Samas saat ini, supaya kita ini sadar. Karena itu firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya bebal itu diberitahu sekali, dua kali, itu tidak mau mengerti, tidak mau mengubah di dalam kehidupannya. Tetapi kalau orang arif sekali diberitahu, itu menjalani sesuatu yang baru lebih baik lagi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Menarik sekali nasihat daripada firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat ini. Pergunakanlah itu di dalam bahasa aslinya itu memiliki arti tebuslah, selamatkanlah. Artinya pergunakanlah dengan sungguh-sungguh. Masa waktu hidupmu itu bukan untuk kesenangan duniawi, untuk kesenangan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri, tetapi mengerti kehendak Allah, seturut dengan kehendak Allah. Mengapa kita perlu menyelamatkan waktu kita, menebus waktu hidup kita ini, mempergunakan dengan baik? Karena waktu di dalam ayat ini itu berbicara tentang kesempatan. Bukan waktu dalam arti hari yang akan terulang terus. Hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu, dan seterusnya itu terulang terus. Bulan juga demikian. Tetapi yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan. Maka itu di dalam lagu tadi, di dalam syairnya, detik-detik di dalam hidupmu itu akan berlalu dan tidak akan terulang kembali. Jadi inilah yang perlu kita tebus, kita selamatkan waktu hidup kita ini. Mengapa? Sebab hari-hari ini firman Tuhan katakan adalah jahat. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, pengertian jahat di sini adalah pengaruh yang buruk, yang menyeret sadar atau tidak untuk manusia itu bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Apapun itu, status sosialnya, kedudukan dan sebagainya, harta kekayaan dan seterusnya, ketenarannya dan sebagainya. Manusia diseret tanpa sadar untuk jauh daripada Tuhan. Bahkan manusia ini diseret, dikondisikan oleh keadaan sekarang ini untuk menolak Tuhan. Walaupun mungkin masih percaya, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Tuhan. Maka itu di dalam lirik lagu tadi juga, jelmakan Yesus hidup. Mungkin saat ini kita percaya kepada Yesus, tetapi sejauh mana Yesus itu hidup di dalam hidup kita? Sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, di mana Kristus itu sebagai Raja sungguh berkuasa bertahta di dalam hati kita. Dan itulah yang membuat hidup kita ini menjadi indah, sekalipun di tengah kondisi yang susah. Karena Kristus itu yang dimunculkan, itulah yang membuat hidup kita ini betul-betul bisa menyelamatkan waktu hidup kita ini. Keluarga damai, bagaimana kita ini bisa menyelamatkan? Nah, ayat-ayat berikutnya itu menolong kita. Ya, di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk kita bisa menyelamatkan waktu hidup kita ini, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bahwa hidup kita ini bukan untuk dunia ini, tetapi hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun pada saat ini kita tidak mengerti, tetapi ketika kita mau taat akan firman Tuhan, maka itu betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan puji Tuhan, melalui renungan Samas kita ditolong, kita dibantu, kita dipandu untuk akhirnya kita mengerti kehendak Allah. Lalu yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Jadi untuk kita bisa menyelamatkan waktu hidup kita ini penuh dengan roh. Artinya terus kita diisi, di mana Roh Kudus melalui firman yang sudah kita renungkan, Roh Kudus terus berbicara, menghidupkan firman itu di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam kehendak kita. Sehingga hari-hari kita boleh menyelamatkan waktu hidup kita. Yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Keluarga damai, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menyelamatkan waktu hidup kita, yaitu dengan berkata-kata yang baik dan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita berkomunikasi di tengah keluarga kita, komunikasi kita ini bisa menenangkan, meneduhkan, menyejukkan, memberikan rasa damai dan sukacita. Di tengah pekerjaan kita, di tengah dimanapun kita berada, dan juga di tengah pelayanan kita, di tengah gereja kita. Kita ketika berbicara, kita ketika ngomong, itu omongannya jadi berkat. Bukan justru omongan kita ini menjadi sesuatu yang menggelisahkan, membebani orang lain. Yang keempat, saudara, yaitu ketika kita mau menyelamatkan waktu hidup kita, yaitu sesuai dengan ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Keluarga damai, ketika kita mendapati hari-hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, Dia yang terus menyertai kita, Dia yang memelihara hidup kita, maka dalam segala keadaan kita boleh tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Keluarga damai, waktu hidup kita akan terus berlalu. Maka itu selamatkanlah waktu hidupmu dengan mengerti kehendak Tuhan, penuhi hidupmu dengan Roh Kudus, berkata-katalah baik dan benar, bersyukur senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, supaya di awal tahun ini kami boleh menyelamatkan waktu hidup kami yang Tuhan anugerahkan, yaitu supaya hidup kami ini sungguh mengerti kehendak Tuhan. Hidup kami ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kami dipenuhi dengan kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Dan hidup kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur dalam segala keadaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami menjalani tahun ini dengan penuh iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Berkatilah seluruh keluarga damai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kiranya hidup kita pada saat ini boleh menyelamatkan waktu-waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.